Ayo ngaku, di sini ada yang pernah ninggalin kotak makan yang masih ada isinya di sekolah nggak? Begitu besoknya diambil, mungkin baunya udah jadi tengik. Dan kalau kalian cukup beruntung, kalian bisa lihat makanannya udah berubah wujud. Entah nasi, roti, daging, atau sayur. Mereka semua jadi begitu berwarna-warni, tapi bukan dalam artian yang mengundang selera makan. Meskipun kedengarannya jijik, penting buat kita untuk tahu hal-hal begini supaya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, diri, dan juga makanan kita supaya kita tetap sehat. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme. Let's go! Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa buah benda, ada tanaman, ada tomat, ada kuah jamur, dan ada juga anjing. Halo, halo, halo. Nah, bisa tebak mereka semua punya kesamaan apa? 5 detik buat menjawab dengan cepat. A few moments later. Semua benda tadi itu adalah makhluk hidup. Mungkin selama ini teman-teman berpikiran bahwa makhluk hidup itu cuma manusia, hewan, sama tumbuhan aja. Tapi ternyata nggak seperti itu loh. Mungkin teman-teman pernah lihat ada sekelompok jamur yang tumbuh di tanah yang lembab. Ada juga beberapa jenis jamur berwarna hitam yang biasa tumbuh di lantai atau dinding rumah yang lembab. Apalagi kalau jarang kena sinar matahari. Jamur-jamur ini semuanya juga makhluk hidup. Teman-teman ada yang suka minum yogurt? Yogurt dibuat dari fermentasi susu, di mana bakteri-bakteri baik memicu perubahan kimia di dalam struktur susu. Bakteri-bakteri ini pun sama seperti kita, peliharaan kita, tanaman-tanaman di sekitar kita, juga merupakan makhluk hidup loh. Di beberapa pantai suka ada semacam struktur kayak bebatuan yang biasanya kita kenal sebagai karang. Karang bukan batu biasa. Kenyataannya mereka bukan batu, tapi makhluk hidup. Dan meskipun beberapa bentuknya kayak tumbuhan, mereka ini hewan. Lebih wow lagi nih ya. Satu batu karang kayak begini sebenarnya disusun oleh ribuan, bahkan jutaan hewan-hewan kecil yang identik satu sama lain. Seperti yang udah kita lihat di contoh-contoh tadi, makhluk hidup itu ukurannya beragam banget. Ada pohon sequoia raksasa yang tingginya hampir setinggi Monas, dan ada juga sejenis bakteri yang kecilnya itu 250.000 kali lebih kecil daripada buah jeruk. Di episode kali ini kita akan fokus ke makhluk hidup yang kecil-kecil ini yang disebut dengan mikroorganisme. Dalam ilmu biologi, mikroorganisme didefinisikan sebagai makhluk hidup yang ukurannya kecil banget, sampai-sampai nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Kata mikroorganisme sendiri berasal dari dua istilah, yaitu mikro yang artinya kecil dan organisme yang artinya makhluk hidup. Supaya bisa melihat bentuk mikroorganisme, kita perlu alat bantu khusus yang fungsinya untuk mengamati benda-benda kecil, yaitu mikroskop. Berikut ini penampakan beberapa mikroorganisme kalau diamati pakai mikroskop. Dua contoh mikroorganisme yang dikenal luas adalah fungi atau jamur dan bakteri. Dan kedua jenis ini bisa ditemukan dimanapun di sekitar kita. Bakteri tergolong di dalam mikroorganisme prokaryotik, artinya masing-masing individual hanya memiliki satu sel tunggal dan nggak punya membran inti sel. Pada bakteri, materi genetik yang kita kenal sebagai DNA nggak disimpan di dalam inti sel, tapi berenang-berenang tanpa letak yang tetap. Bakteri sendiri bentuknya macam-macam dan setiap bentuk punya namanya sendiri-sendiri. Yang bulat disebut coccus, yang memanjang disebut bacillus, dan yang melingkar-lingkar disebut spiroket. Sementara itu, fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki organel-organel yang bentuk dan fungsinya jelas berbeda antara satu sama lain. Contoh organel antara lain inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, dan masih banyak lagi. Nah, fungi yang tergolong mikroorganisme bisa bersifat uniseluler, contohnya ragi. Atau bisa juga bersifat multiseluler, contohnya kapang. Daripada teman-teman bosen dengerin penjelasan terus, gimana kalau kita langsung aja ke aktivitas hari ini? Kita akan menggunakan barang-barang yang ada di rumah untuk menumbuhkan mikroorganisme sendiri. Karena berhubungan dengan mikroorganisme, maka langkah-langkah aktivitas yang akan kita tempuh hari ini memang agak kompleks dan kemungkinan berhasilnya juga mungkin berbeda-beda, tergantung dengan bahan-bahan yang kita punya di rumah. Tapi kalau misalkan berhasil, maka teman-teman pasti bisa melihat mikroorganisme yang bervariasi. Yang kita perlu adalah 3 wadah transparan yang udah dicuci bersih dan dilap kering,
air kaldu tanpa garam, agar-agar, gula, cling wrap, sama cotton bud atau korek kuping yang ada kapasnya. Kalau misalkan nggak cukup waktu buat rebus kaldu sendiri, bisa pakai air biasa aja, tapi nanti tambahin kaldu blok yang rendah garam ya. Rebus sekitar 400 ml kaldu atau air biasa sampai mendidih, dan biarin mendidih sekitar 2 menit supaya steril. Sambil nunggu, tuang 3/4 bungkus bubuk agar-agar ke mangkok yang agak gede, terus tambahin 2 sendok makan gula. Kalau kalian pakai air biasa, tambahin 1 kaldu blok yang udah digerus jadi bubuk. Kalau semua udah siap, tuang air dari panci dan aduk sampai semuanya larut. Sekarang saatnya agar-agarnya dituang ke masing-masing wadah. Nggak perlu dipenuhin, kira-kira setengah tinggi wadahnya aja. Kalau masih ada sisa dan kalian punya wadah lebihan, boleh dipindah ke situ. Nah, kalau udah, bungkus wadahnya pakai cling wrap supaya nggak kemasukan kotoran. Terus diamin beberapa saat sampai agak dingin dan taruh di kulkas selama beberapa jam supaya agar-agarnya mengeras. Kalau udah jadi, keluarin dari kulkas dan sekarang saatnya kita ngambil sampel mikroorganisme. Cuci tangan dulu yang bersih, siapin cotton bud sebanyak jumlah substrat yang tersedia, terus usap masing-masing cotton bud di tempat yang berbeda-beda. Kalian bisa coba gagang pintu, mulut keran air, keset kamar mandi, tempat minum binatang piaraan, atau bahkan bagian dalam mulut di belakang pipi. Ingat ya, 1 cotton bud untuk 1 tempat aja, jangan sampai dicampur-campur. Setiap kali habis ngambil sampel, buka cling wrap salah satu wadah dan usap cotton budnya secara zigzag di permukaan substrat. Segera tutup lagi wadahnya, atau kalau plastiknya robek, bungkus lagi pakai cling wrap yang baru. Terus kasih label atau tulis di wadahnya dari mana kalian ngambil sampel bakterinya. Ulangin proses ini sampai kalian dapat sampel bakteri sejumlah substrat yang tersedia. Setelah 7 hari, coba kalian cek ada yang berubah apa enggak pada agar-agar kalian. Kalau misalnya kalian melihat ada yang tumbuh, selamat, itu artinya aktivitas kalian udah berhasil. Tapi kalau belum, jangan kecil hati, kalian bisa selalu coba lagi dengan mengubah-ubah kondisi pada saat kalian nyiapin agar-agar. Semangat, semangat! Kalau semuanya udah selesai, alat-alatnya perlu kita sterilisasi supaya bakterinya nggak mengontaminasi benda-benda yang lain. Jangan lupa kita harus pakai sarung tangan ya. Untuk larutan pembersihnya kita bisa pakai pemutih baju atau alkohol 70%. Nah, ini dituang ke dalam wadah supaya menggenangi permukaan agar-agar di dalam wadahnya. Terus dibiarin sekitar 1-2 jam. Kalau udah, isi wadahnya harus dibuang ke dalam saluran pembuangan dan wadahnya sendiri dicuci sampai betul-betul bersih dan nggak ada baunya lagi. Misalkan teman-teman pakai wadah yang dari kaca, kalian bisa tempuh 1 langkah ekstra lagi, yaitu dengan merendam di dalam air mendidih selama 30-60 menit. Teman-teman, hanya karena kita nggak bisa melihat mikroorganisme bukan berarti mereka nggak ada. Kenyataannya, mikroorganisme itu ada di sekitar kita, pada badan kita, dan juga di dalam badan kita loh. Kalau teman-teman udah sukses melakukan aktivitas yang tadi, pasti melihat adanya perbedaan yang drastis banget kan? Nah, apa yang tumbuh di agar-agar kalian itu bisa jadi adalah jamur, atau bisa jadi juga adalah bakteri, tergantung bentuknya seperti apa. Kalau yang tumbuh itu kelihatan lembut dan berbulu, kemungkinan itu adalah fungi atau jamur. Kalau dia kurang teratur, nah mungkin itu adalah bakteri. Jamur berkembang biak dengan melepaskan spora ke udara. Nah, karena spora ini ukurannya kecil banget, maka gampang banget kebawa angin dan akhirnya mendarat di permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar kita. Katakanlah kayak di meja, di lantai, di dinding, dan bahkan juga di makanan yang kita makan. Untuk bakteri, kisahnya mirip. Cuma aja yang bikin dia beda dari jamur adalah yang pindah-pindah tuh bukan sporanya, tapi bakteri hidupnya itu sendiri. Dan yang lebih gila lagi nih ya teman-teman, bakteri itu hidupnya bisa di tempat-tempat yang ekstrim sekalipun loh. Misalkan di bawah tumpukan sampah, di dalam kotoran binatang, terus di mata air panas, dan bahkan di dalam saluran pencernaan makhluk hidup kayak manusia. Waktu kita usap permukaan benda pakai cotton bud, spora jamur dan bakteri yang ada di permukaan itu nempel di kapas. Waktu kita usap cotton budnya ke agar-agar, spora dan bakterinya juga pindah ke agar-agar dan bisa tumbuh dengan baik karena ada gula dan protein yang berguna untuk pertumbuhan mereka. Emang sih kita nggak bisa ngelihat masing-masing individu jamur dan bakterinya karena ya sebagai mikroorganisme mereka kecil banget. Tapi mereka bisa tumbuh dan membentuk kelompok yang dikenal sebagai koloni kayak yang kita lihat di sini. Mikroorganisme itu begitu beragam, ada yang menguntungkan buat kita, dan ada juga yang merugikan, bahkan membahayakan kalau misalnya sampai masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, aktivitas-aktivitas yang udah kita lakukan tadi seharusnya menjadi pengingat buat kita untuk paling nggak 2 hal. Yang pertama, karena banyaknya mikroorganisme yang ada di sekitar kita, maka kita nggak bisa menentukan dengan pasti apakah itu berguna bagi kita atau malah membahayakan. Jadi daripada nyesel, mendingan kita selalu menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan diri, misalkan dengan kebiasaan mencuci tangan dengan bersih, dengan baik, dan dengan teratur, maka kita pun juga bisa memutus rantai penyebaran mikroorganisme yang merugikan diri kita. Nah, bukan cuma jamur atau bakteri aja yang bisa dibasmi, tapi juga virus, termasuk virus corona penyebab COVID-19. Aksi mencuci tangan ini emang boleh jadi simple dan kadang-kadang bosenin, tapi efeknya ternyata sangat mendalam. Teman-teman tahu nggak kalau manusia itu sebenarnya udah menggunakan mikroorganisme untuk membuat makanan, minuman, dan juga obat-obatan sejak berabad-abad yang lalu. Nah, proses penggunaan mikroorganisme untuk mengadakan atau mengembangkan produk yang baru seperti ini disebut sebagai bioteknologi. Kita akan lihat beberapa contoh bioteknologi ya. Contoh yang pertama adalah roti. Dalam pembuatannya, adonan roti itu harus ngembang dulu kan? Karena kalau misalnya nggak ngembang, maka rotinya akan bantet dan nggak lembut sama sekali. Dipakailah ragi yang sebenarnya merupakan sejenis fungi dengan spesies Saccharomyces cerevisiae. Ragi menggunakan molekul-molekul gula dalam adonan untuk menghasilkan karbon dioksida. Dan gas inilah yang membuat adonannya naik sehingga rotinya lembut setelah keluar dari oven. Contoh yang kedua adalah yogurt. Kalian tahu kan kalau susu seger itu nggak bisa disimpan terlalu lama, kalau nggak dia bakalan jadi basi. Nah, salah satu keunggulan yogurt dari susu biasa adalah bahwa dia punya waktu penyimpanan yang lebih lama. Proses pembuatan yogurt melibatkan penggunaan bakteri Lactobacillus delbrueckii subspesies Bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang sama-sama bakteri baik untuk mengubah gula susu menjadi asam laktat. Akibatnya tingkat keasamannya meningkat, jadi mikroorganisme merugikan nggak bisa tumbuh dan konsistensi susunya berubah jadi kental dan berkrim. Contoh yang ketiga adalah tempe. Kalau kalian belum pernah lihat tempe yang mentah, sekarang saatnya kalian pause dulu video ini, cari kalau misalnya di dapur ada, dan amati baik-baik. Tempe terbuat dari kacang kedelai, tapi masing-masing kacang seolah-olah diikat sama benda putih yang agak halus. Benda putih ini sebetulnya adalah miselium atau badan dari spesies fungi Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kadang-kadang kalau kita pegang tempe mentah, suhunya anget. Ini artinya jamurnya masih melakukan proses fermentasi dan melepas energi kalor ke sekitarnya. Sebenarnya masih banyak lagi loh contoh penggunaan mikroorganisme untuk mengadakan makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi di rumah. Coba kalian tanya sama orang rumah, kira-kira ada nggak produk atau makanan atau minuman di rumah yang seperti ini? Nah, teman-teman kan sekarang udah dapat ilmu lebih banyak tentang mikroorganisme nih ya. Sekarang saatnya teman-teman menantang diri sendiri dan menjawab pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, jika mikroorganisme memang ada di mana-mana, mengapa tubuh kita tidak selalu menunjukkan reaksi imun terhadap mereka? Pertanyaan kedua, langkah apa yang dapat kalian tempuh di rumah masing-masing untuk menghindari dampak negatif dari mikroorganisme merugikan di sekitar kalian? Teman-teman, kita udah hampir selesai nih dengan episode hari ini. Tapi sebelum udahan, seperti biasa kita rangkum dulu apa yang udah kita pelajari dalam 3 poin penting. Poin pertama, mikroorganisme adalah istilah umum yang meliputi semua makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Poin kedua, 2 jenis mikroorganisme yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah fungi dan bakteri. Poin ketiga, mikroorganisme membawa keuntungan maupun kerugian. Mikroorganisme yang menguntungkan dapat digunakan dalam proses bioteknologi, sementara yang merugikan dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan penyakit. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, mengapa makanan yang dibiarkan begitu saja lama-lama berjamur? Tentu aja, karena saat spora yang berada di udara mendarat di makanan, nutrisi di dalam makanan tersebut memungkinkan sporanya bertumbuh jadi jamur, dan dari situlah dimulai proses pembusukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode hari ini, dan kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitarmu.
Bye-bye!